Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, bertemu lagi bersama saya Ananda Dea Kartika. Nah kali ini itu kita mau bahas lagi nih, berbincang-bincang lagi mengenai podcast. Kita udah ada bintang tamu loh. Kita boleh kenalan langsung nih sama Kak Yanjuna ya. Apa kabarnya nih kakaknya? Alhamdulillah khair. Anda bagaimana? Ya. Alhamdulillah Ya, baik. maju jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Gimana? Juga buat Ibu yang cantik ya. Iya, Ibu kepala sekolah kita. Ibu Mona Lisa. Benar sekali. Oke Kak, gimana nih perjalanannya ini? Kakak dari Medan langsung ya? Ya, dari Medan. Gimana perjalanannya sampai di Brastagi nih tadi? Lancar jaya. Mungkin karena ini hari bukan hari libur ya. Kalau misalnya Iya. tadi hari Sabtu weekend pasti ya kayak fenomena yang terjadi kan, Kemacetan. macet gitu. Dan saya sih Benar heran juga, sekali. udah tau macet kenapa orang tetap pengen ke Brastagi Brastagi gitu ya. Karena memang Brastagi ini Jadi tempatnya intinya, wisata gitu ya, ya. intinya lancar jaya aja lah ya, Alhamdulillah dan ya. nggak ada terjadi sesuatu apapun. Karena saya tadi tidur, Oh, tidur perjalanannya ya. Sejuknya Nanda. tidur aja. Yang penting saya nyampe aja. Iya, yang sampai ke lokasi ya udah Ya gitu ke langsung aja. SMK Karama. Luar biasa ya, sekolahnya keren. Keren. Gimana pendapat Kakak sekolahnya? Gak nyangka aja, seperti tadi saya sampaikan ya, tiba-tiba udah nyampe aja dan saya kaget aja ada sekolah bagus ya. Ini bukan fake ya, bukan kaleng-kaleng, tapi emang bagus. Karena apa? Selama ini tahunnya kan dari Medan ke Brastagi lurus aja kan. Oh, berarti nggak ada belok-beloknya Ternyata gitu. nggak ada belok-belok. Tadi saya tiba-tiba belok gitu kan. Udah nyampe aja dan ya sesuatu yang beda ya. Karena di dalam nggak kelihatan. Tapi Iya, bagus lah, benar. bagus, top. Melewati Jadi rumah apa nih, keluarga. mau ada titip pesan? Ayo, Ayo, ini, Kak. ya buat para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya nggak usah jauh-jauh, langsung ke aja di Alkaroma. Luar biasa. Luar biasa. Oh, pakai jalan luar biasa ya? Luar biasa. Dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, SMK, satu lagi? RA. RA. RA, TK. Radiatul Rodatul Atfal. Alfan ya, untuk setaraf dengan TK. TK. Oke, Kak, langsung aja nih, Kak. Hmm. Ini yang kita ketahui nih, Kak. Kakak ini kan sebagai Sebagai apa? Podcaster ya. Podcaster. Yang kita tahu nih Kakak sebagai Podcaster. podcaster ya. Pasti banyak nih pengetahuan yang di luar sana udah Kakak hadapi nih. Kenapa sih Kakak bisa tertarik sama dunia podcast? Boleh nggak kita tahu tuh gimana Oke, ceritanya? sebenarnya kalau bisa ditanya secara pribadi mengenai my occupation itu lebih ke jadi podcaster iya, penyiar di RRI juga saya iya, Banyak ya. Khusus Selasa malam itu tentang budaya, terus saya MC juga Master of Ceremony, moderator kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kampus, kebetulan kan saya kan di dunia kampus kan, Iya, Kak. minta jadi moderator juga jadi moderator, bintang tamu mungkin sama kayak Bu Mona juga kan, jadi narasumber juga. Iya. Untuk kegiatan sales and marketing saya PR consultant juga kaitan sama digital marketing karena saya kan punya certified professional digital marketing sama certified social media marketing profesional. Berarti nggak di satu Nah. tempat yang apa aja lebih luas lagi gitu ya, Kak? Ya, jadi tadi kalau misalnya ditanya saya multi lah. Multi, semua bisa gitu ya? Multi apa tuh? Multi profesi bisa dibilang. Profesi, Nah, ya, kalau misalnya benar ditanya sekali. kenapa cinta, sebenarnya accident aja. Karena memang dari tadi tuh ya pengalaman sebagai moderator, terus pengalaman sebagai MC, terus dianggap mumpuni punya public speaking yang Baik. excellent mungkin ya. Yes, amazing. Jadi ditawarin lah. Tadinya saya bintang tamu dulu awalnya Oh, bintang di tamu podcast dulu. yang namanya Naira Studio Podcasting yang kita setiap hari itu update. Tadi bintang tamu dulu. Nah, tapi dapat tawaran. Saya tanya, "Wah, ini piro?" gitu kan. Dan dia sanggup. Ya sudah, oke, tanda tangan. Ya itu aja. Awalnya seperti itu. Jadi menyalurkan memang hobi bercakap-cakap. Hobi ya. Karena poin dari podcast itu kan sebenarnya cakap-cakap yang direkam. Kayak mana misalnya kita tinggal di rumah, undang teman datang, terus ya biasa kan kita bercakap-cakap kan. Iya, iya. Ada gosip apa nih? Iya bener. Ada apa loh gitu Pasti kan? ditanyain semua tuh. Nah itu jadi tentang podcaster itu seperti itu. Tentang podcast itu seperti itu. Cuman direkam. Gitu. Berarti Kakak tertariknya ini kayak udah lama juga ya, Kak? Kalau di dunia podcastnya sendiri baru 1,5 tahun ini. 1,5 tahun ini. Ya, dan alhamdulillah khair sih. Jadi Lancar. jadi portofolionya saya juga. Saya pribadi Nomi gitu kan sebagai podcaster, diundang-undang juga dan ada event-event kaitannya sama podcast juga. Oke, Karena belum banyak di Medan. Iya. Itu Benar, dia. benar. Nah, ini makanya keren banget
Alkaromah punya, kalau bisa jadi number one Iya. di Amin, Kabupaten amin. Karo. Insyaallah, amin. Insyaallah. Ya, bisa ngundang orang-orang hebat dan keren lainnya. Iya bener Kak. Itu Kakak dari masa sekolah udah ada nggak sih tujuannya pengen kemana gitu? Terus jadinya seorang podcaster gitu. Oke, wah ini pertanyaan yang harus Jauh nih. ngulang jauh ke belakangnya. Mana tahu kan dari dulu udah Sudah ada berapa cita-cita. ya? Kalau tamat sekolah aja sudah 28 tahun ya. Kalau tamat SD berapa lagi hitungannya? Kan kamu belum lahir kayaknya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang cita-cita yang pengen dicapai sih nggak ada kayak anak-anak pada umumnya pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, nggak ada. Jadi ngikuti aja. Cuman saya ini kan seringan belajar di luar dari memang yang formal. Jadi ada pelatihan saya ikut. Iya, Kak. Saya ada training saya ikut. Dari mulai gratis sampai yang bayar saya ikut. Nah, itu yang menambah value. Karena memang banyak keterampilan atau keahlian khusus itu yang didapat justru bukan di pendidikan yang formal. Iya. Nah, itu terus diasah. Artinya saya pun hari ini masih ikut-ikut juga latihan-latihan tentang public speaking. Bukan berarti saya udah seperti ini tampil di muka umum dengan katanya tanda kutip penuh rasa percaya diri. Iya. Artinya saya stuck enggak? Saya tetap belajar juga sih. Belajar juga sama Mary Riana juga. Ya, Oh, pernah seperti ketemu itu. dengan Mary Riana? Belum, tapi beliau jadi promosi dia ya. Jadi bahasnya Enggak. ke situ. Jadi banyak. Jadi tetap saya Oh. belajar sama memang yang udah punya jam terbang lebih tinggi sih. Sebenarnya poinnya cuma satu. Saya butuh networking. Itu. Dan akhirnya kan kegiatan itu saya nanti mungkin kaitannya sama personal branding ya. Akhirnya saya posting di sosial media saya, di Facebook. Karena saya kan lama di Pulau Bali nih. Iya, Kak. Di Medan balik lagi setelah totalis 17 tahun. Karena saya tempat di Jakarta juga. Ya biasalah ya, tapi itu juga nggak ada keinginan yang saya dari Medan, Pekanbaru terus kerja di Jakarta atau kerja di Bali, nggak, ikut aja, ngalir aja. Jadi karena saya nggak pernah ngebatasin gerak saya untuk sesuatu yang memang saya coba aja. Setelah tahu hasilnya baru nanti oh seperti ini. Nggak pernah saya batas-batasi I cannot ya, pokoknya saya selalu berprinsipnya no excuse sama no reason lah. Oh. Karena akhirnya baru tahu kalau misalnya sudah dijalanin. Kalau misalnya belum apa-apa sudah bilang nggak mampu, nggak bisa, kayaknya sayang banget gitu loh ya, pengalaman yang nggak dapet. Ya seperti itu. Kebantulah pokoknya kalau misal posting-posting di Facebook itu kegiatan-kegiatan hari-hari, karena eksistensi lah, penting. Itu jadi bangunin personal branding kita sendiri gitu. Iya, melalui iya. kegiatan-kegiatan Karena itu. memang ada nih sedikit sharing. Saya nggak butuh, masa ya harus 10 tahun supaya dikenal untuk di Medan sendiri. Yang saya tahu tuh memang tempat kelahiran saya. Supaya orang tahu dengan banyak kegiatan saya ya saya memanfaatkan aja. Betul, saya lebih senang di Facebook. Karena saya bisa pilih orang-orang spesial yang memang punya jam terbang, bukan di Instagram yang kalau ya nggak salah sih mungkin dengan prinsip orang, saya mainnya lebih di Instagram daripada di Facebook. Cuman kalau saya berprinsip, saya kan bukan yang orang kayak artis-artis ya yang jadi centralized. Kalau di Instagram saya ngeliatnya saya seperti harus jadi sentralnya, jadi kegiatan apa saya harus di-follow, dikepoin, sehingga kalau misalnya follower saya nggak ada, kok saya jadi stres gitu, nggak gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook saya bisa pilih. Nah dari mereka itu akhirnya selama kegiatan saya itu nggak fake, saya posting nggak salah dong, dan mereka lihat itu seperti itu. Berarti salah nih buat teman-teman. Karena banyak nih yang beranggapan bahwasanya menggunakan Boleh nggak saya Facebook bilang? katanya udah lama loh, Kak. Boleh nggak saya bilang ini? Gimana tuh? Salah besar loh. Salah. Salah besar loh. Kalau bisa sih semuanya. Iya. Tapi kalau di Facebook kan dia lebih banyak menu-menu ya. Jadi lebih kayak misalnya di fanpage-nya itu kita bisa promosi. Seperti Alkaromah kan. Di fanpage itu kalau misalnya mau berpromosi semuanya tentang sekolah, kegiatan-kegiatan supaya apa? Datangkan siswa-siswi baru. Berarti Kakak cara membangun personal branding ini tadi melalui contohnya saya nih Kak, pengen banget bangun personal branding gitu. Tapi masih mikirnya dari mana dulu gitu. Gimana sih Kak mulainya dari mana gitu Kak? To the point aja, nggak usah mikir-mikir kayak tadi saya bilang tadi. Karena takut gitu Ya buat ngapain takut, menyuarakan kita nggak berbuat orang dosa gitu lah, juga. Kak. Pokoknya hilangkan semua mental-mental block. Ya, mental-mental block yang bilang nggak mampu, nggak bisa. Pandang aja nanti, kadang saya suka itu sama Nick Fujitip itu ya, yang dari Australia, nggak punya tangan, nggak punya kaki, terkenal, istrinya cantik, anaknya, dan itu jadi
inspirator buat banyak orang. Iya, iya. So apa yang salah sama kita hari ini gitu loh? Sedangkan kita Yang bisa lengkap dibilang tangan, kaki gitu loh. Benar Terus sekali. masih bicara takut. Gak usah lakukan aja. Selama itu pasti ada manfaatnya. Sekarang aja orang juga melakukan hal-hal yang memang di luar dari jalur aja nggak takut-takut. Masa kita untuk bicara sesuatu yang baik aja kita takut? Rugi dong. Iya. Ah nggak mau ah, rugi. Iya bener sih. Iya, jadi ngalir aja. Ngalir aja. Berarti saya bisa coba nih Kak, mulai sekarang. Bisa lebih berani lagi nih Kak. Harus. Siapapun lah, jangan membatasi ruang gerak. Kenapa? Allah sudah kasih kita banyak gift, ya. Jangan kita batas-batasi lah. Iya. Dengan banyak alasan-alasan, nggak punya uang, nggak punya apalah segala macam. Padahal solusi-solusi di doa itu sebenarnya sudah dikasih. Cuman kitanya kadang yang bilang apa istilah sekarang itu Insecure. introvert. Iya, benar. Buat apa? Ternyata ekstrovert itu perlu ya kan? Introvert atau extrovert? Introvert kan yang lebih Ya, kayak sebenarnya takut bicara untuk tentang gitu introvert ya. sama extrovert ini hanya bisa diketahui ketika kita ikut tes. Jadi nggak bisa bilang kita suka menyendiri berarti aku introvert itu nggak bisa. Bukan. Aku suka misalnya sendiri atau menyendiri terus introvert nggak bisa. Saya kalau misalnya saya ada tes ya, ternyata saya introvert. Tapi ternyata saya lawan untuk tidak. Tapi satu masa saya memang lebih suka sendiri gitu kan. Misalnya saya suka solo traveler, saya suka sendiri. Saya nggak suka buat teman-teman. Terus gimana kalau misalnya minta tolong aja foto. Excuse me, can you help me please gitu loh. Langsung aja minta. Iya, langsung minta tolong aja. Jadi, Jangan ada rasa nah itu takut gitu ya, saya Kak? punya kenyamanan di situ. Misal di rumah sendirian gitu kan. Ya saya senang aja, atau bakal nanti di kuburan kita sendirian. Iya bener. Ada yang membawa teman kan nggak ada. Kau mati lu ikut gua dong. Ya, sini Nggak ada ikut juga gua. yang Nggak mau ada, nggak kali. mau. Bahkan maaf ya, suami istri juga nggak ada kan. Nggak mau, Mau nggak dibilang ada. Nggak hidup mau. semati juga Pasti kan. sendiri juga. Gitu. Oke. Nggak ada alasan kan jadinya kan. Terus Kak, pasti ada nih atau masalah yang pernah Kakak hadapi gitu selama jalan terus menjadi seorang podcaster. Ada nggak sih Kak? Ada masanya Kakak punya masalah yang gimana gitu? Ya, makin ini bisa jam terbang ya. Punya netizen dong. Oh iya bener. Pasti. Kalau udah punya netizen Ya. pasti urusan hati juga ikut campur ya Kak? Kadang di luar dari yang memang di luar dari topik, gak ada hubungannya pasti dikait-kaitkan gitu kan. Saya tetap tidak memberi ruang buat siapapun yang tidak tahu saya 100%, 24 hours untuk lebih tahu saya. Tapi kalau saya sih nganggapnya happy-happy aja. Kalau kapasitas kebutuhannya lebih ke konteks digital marketing, promosi itu happy aja gitu loh. Kenapa? Semakin mereka membenci kita kan berarti mereka fans kita. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Begitu mereka balas-balas, ngasih komen yang nggak bagus, happy-happy aja udah. Soalnya pernah kena nih Kak. Oh iya. Pernah Kak, gini. Ada kemarin gitu Iya. kan. Ini bukan yang kamu tolak itu bukan ya? Bukan. Kalau jadi kan Nanda kan berprofesi juga sebagai putri kebudayaan di Sumatera Utara kan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi pasti netizen itu ada Kak, kayak ada yang iri juga ada. Pokoknya segala macam lah gitu Kak. Mulai masuk nih komen-komen yang enggak seharusnya kalau kita dalemin itu bikin sakit hati loh Kak. Itu Buat gimana sih? disyukur lah. Iya Mem. Gak usah dipikirin. Karena apa? Mereka itu pengen jadi seperti kita, Tapi nggak mampu. tapi nggak mampu, Iya. gitu kan? Jadi supaya kita jatuh nggak sih Kak? Enggak sih. Dia menuturkan kata-kata gitu. Gak usah. Makanya saya selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Makanya kenapa tadi saya selalu bilang gini, saya semakin sholat berdoa kok banyak kehilangannya gitu. Kehilangan keresahan itu maksudnya. Kehilangan jadi kecemasan, kehilangan tadi tuh ya perasaan-perasaan Kurang gundah percaya itu diri. hilang semuanya. Kenapa? Ya saya serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Udah paling benar dia kasih ke kita, tinggal kita pilih aja mau ikut lebih dalam. Kalau misal salah ya nggak usah diikutin, itu aja sih. Kalau misalnya pernah, alhamdulillah jadikan itu pelajaran aja, itu aja. Jadi nggak ada yang menghambat-hambat gitu. Lebih berlapang dada gak sih Kak? Kalau saya sih selalu berpikir besar sama berjiwa besar aja. Jiwa besar. Memaafkan butuh waktu. Tapi ya sudahlah, memang terakhir ini case saya nih ada kejadian udah lama. Karena memang itu akan reda memang seiring waktu berjalan. Ya sudahlah, dia mau pernah fitnah juga.
saya senang aja sebenarnya. Hari ini saya malah bersyukurnya gini, Nanda. Seneng kalau saya tuh banyak yang jolim. Karena kita berpahala nggak sih? Malah saya kasihan sama mereka, kan pahala mereka pindah ke kita. Ditransfer terus karena dia ngezolimin. Jadi saya malah minta sama Allah tuh, ya Allah kalau bisa sih banyakin aja yang jolimin sama saya. Lagi kalau misalnya kita dijolimin kan, doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, iya, benar sekali. Iya kan? Karena dari itu juga. Iyalah, percaya. Luar Jadi biasa sih. kita udah harus brainstorming atau alam bawah sadar kita untuk sesuatu yang positif aja gitu kan. Cuma memang kehilangan orang tua itu yang paling nggak bisa kuat itu aja sih. Iya, benar. Kalau bisa ditanya masalah yang paling besar apa yang dalam hidup pernah dialamin, kalau masalah putus sama pasangan, cerai itu sudahlah ya. Tapi kalau di kehilangan orang tua itu yang masalah paling besar dan terberat. Itu harus pakai psikolog juga boleh nggak apa-apa. Karena kembalikan ini kan semangat. Iya. Itu. Wah. Separuh dari kita hilang Hilang, gimana? nggak ada lagi, kayak udah hilang. Gak ada arah gantinya gitu ya, kan? Nggak ada, Walaupun nggak bisa ada digantiin. mertua kan beda juga. Beda-beda. Seperti itu. Wah, luar biasa. Yes, Kak, saya sebagai host yang baru-baru nih ya, Kak. Banyak nih dapat ilmu dari Kakak. Serius? Serius. Mulai dari percaya diri, tadi cara bangun personal branding, dan masih banyak lagi ya, Kak. Kayak tadi kita juga habis pelatihan juga ya, Kak, di sekolah SMK Al-Karomah Brastagi. Oh iya, tadi kita baru selesai pelatihan yang disupport sama PLN, Peduli dan juga sama BMM. Ya. Untuk kegiatan pelatihan podcast dan kebetulan, dan bukan kebetulan sekali, SMK Al-Karomah punya sesuatu yang baru. Apa itu? Nah ini dia. Jadi support terus, dukung terus supaya ini jadi media pembelajaran juga bisa, informasi juga bisa. Gitu. Luar biasa sekali ya, Kak. Tanya lagi. Kita langsung tadi ngundang kakaknya, karena kakaknya kan yang tahu tentang podcast nih, makanya Ya, kita ya, juga ya, pengen belajar banyak nih, karena kita kan baru bangun juga nih podcastnya. Jadi itu juga yang jadi pembelajaran kita semua, karena banyak juga tadi, Kak, yang pengen jadi podcast tapi dia merasa takut itu, Kak. Ya masalahnya Takut memulai. Mem. Sebenarnya sih tidak. Biasa takut itu karena misalnya jadi MC ya. Takut itu karena sudah ada di pikiran itu harus jadi siapa yang pernah dia lihat atau dia tonton jadi MC. Padahal nggak harus seperti itu. Jadi sama pesan ke Anda juga begitu. Tetap jadi diri sendiri tapi tetap belajar, lihat referensi. Lebih kalau ke public speaking lebih kepada penggalan sama intonasi aja sih. Gitu. Tapi kan tiap kalau misalnya MC kan beda-beda acara, formal sama non formal kan juga beda-beda. Nah, seperti itu ya. Harapannya sih ini aja. Ini terus akan berkelanjutan, berkesinambungan podcastnya. Namanya Alka Podcast. Alka Podcast Podcast. ya. Tiap hari. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat Setiap ya. Jumat. Pokoknya ditunggu terus Jumat tiap hari berkah. Jumat. Ya, Jumat berkah. Iya. Alka Podcast. Jadi ada banyak informasi yang akan disampaikan dan update. Oke, luar biasa, Kak, sekali ternyata. Harus lanjut ilmu- ya, jangan Iya. habis setengah-setengah. Siap, Kak, insyaallah. Nah, nyiapin generasinya lagi ini nanti yang mungkin akan susah, tapi kalau misalnya terus diterapkan kan bakal nanti kan selesai juga kan. Iya, benar. Tamat kan? Tamat. Kan harus Ntar ada lagi malah. penggantinya. Ada. Nah, itu. Karena kan udah kelas 12 juga, Kak. Nah, itu dia. Makanya. Jadi afirmasi kaderisasi itu very important. Wow, luar biasa ya, teman-teman. Oke. Pokoknya nggak ada alasan lah ya. Ini cuman kayak kan gampang kan, cuman cakap-cakap ngobrol-ngobrol direkam kan. Iya, benar Jadi sekali. nggak perlu harus jadi kaku, nggak bisa, nggak apa. Bisa, iya. Banyak banget Kalau ya bisa ada ilmunya teh hari sama ini. kopi juga boleh di sini. Iya, benar, sambil minum, sambil Namanya- makan gitu Next bisa ya ya. kan. Oke. Oke, teman-teman 3 semua. kata untuk SMK Al-Karomah. Apa itu? 3 kata untuk SMK Al-Karomah. 3 kata, Kak, untuk SMK Al-Karomah nih. Keren, beken, cantik lah. Wah, luar biasa. Makasih, Kak. Tadi lihat ada kuda loh situ. Iya, ada. Kita tadi sama Lewati ibu kuda. kan. Nah, jadi ini kuda yang ada di Brastagi Pasar Buah. Pasar Buah ya. Iya, benar. Ternyata benar. Benar. Kalau nggak saya Itu yang kemarin dibawa. saya nggak tahu ada istalnya. Beneran, Ada di selama sini ini kan juga nggak gitu. pernah tahu nih. Ini ada Ya, istalnya di sini. ya nggak pernah tahu. Taunya kudanya aja kan. Ternyata ada istalnya. Oke. Ada di Ya, sini dia. Ya. Berarti bisa langsung nengok kuda tadi ya kan ya. Jadi selling point ya. Kalau sekolahnya di Al-Karomah bisa lihat kuda. Kuda Setiap langsung hari. setiap Setiap hari. hari. Pulang pergi bisa lihat kuda. Iya, cakep-cakep. Sekolah juga bersih, ya. Oke. Anak-anaknya juga pintar-pintar ya. Bentar, Alhamdulillah ya, Kak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Kita dapat ilmu baru nih dari Kak Ian Juna ya.
kita mungkin bakalan bincang-bincang lagi. Kita juga bakalan berpisah juga di sini. Kita bakalan rindu mungkin sama Kak Ian Juna karena di sini kita habis ketawa-ketawa juga ya Kak. Seru-seruan bareng Kak Ian Juna. Makasih loh. Kelihatan ya bedanya ya Iya, sama iya. dua yang sebelumnya. Bener banget. Nah, inilah podcast. Jadi Oke. kita ngobrol-ngobrol relax aja. Wow. Jadi bertanya, jawab, ya dua arah. Ketawa-ketawa, hihi gitu-gitu. Jangan nggak usah kaku segala macam. Karena kan kalau Kakak juga kayak apa ya lagi yang Kayak mau terdakwa dibahas ya? gitu ya. Iya, jadi harus nyantai, bisa ketawa, Oke, happy. Wow. Karena kan tujuannya orang nonton kita punya podcast yang kita masukkan ke YouTube itu supaya nambah wawasan, informasi. Masa kita nonton itu jenuh, gitu. Cuman itu aja gitu kan. Jadi Satu lagi nanti bikin judulnya itu yang kayak supaya orang itu curious aja, mau lihat isinya. Oke. Buat teman-teman juga nih yang mau lihat podcast Kak Ian Juna juga punya channel, ya kan Kak? Ya kalau di YouTube channel tetapnya pakai Ian Juna, YANDJUNA, Ian De Juna, sama di podcast Naira atau di Naira Studio Podcasting. Boleh dicek di situ ya teman-teman. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini itu cuma Udah? sampai di sini aja Cepet ya. banget ya. Biasa kalau Luar 1 jam biasa loh. kali. 1 jam. Iya. Wah. Nah, kebayang nggak 1 jam itu kita bercakap-cakap? 1 jam. Nah, Nah, next ini ya. 15 menit ya. Mungkin ya. nanti bakalan kita atur lagi ya. Iklannya dikit dong nanti kalau 15 menit. Bisa. Karena kita mengejar kan ngejar monetas buat supaya ini tadi tujuannya banyak subscribernya, banyak jumlah tontonan. Ya, itu dia. Supaya dapat Cuan. cuan, ngumpulin cuan gitu ya. Kamera mana ada 2 ya? Nah, cuan. Oke, makasih banyak loh Kak dari Serius Medan ini? jauh-jauh. Iya. Udah? Iya Kak. Ya, belum lagi ke inti-intinya. Iya, apa lagi tuh Kak? Ya, terima kasih. Makasih Bu banyak. Bora. Iya. Buat yang Anda sudah mengundang saya, bisa nanti ngundang di lain waktu kesempatan berbeda juga. Insyaallah. Oh, insyaallah bakal Apalagi kita diundang kan juga. dua institusi yang saling keterkaitan kan sama dunia komputer. Iya benar. Dari STEMIK Triguna Dharma. Iya, Kakak udah jauh-jauh dari Medan datang ke Brastagi memenuhi undangan kita di SMK Al-Karomah ya teman-teman. Mungkin Pokoknya nanti kalau sampai bisa lanjut sama MOU dengan kampus oke lah. Oke, aman. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja. Maju aja.